Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rani Brutu, NIM 23246375, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Al-Wasliyah Darussalam Banda Aceh. Hari ini saya akan membahas topik tentang transformasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. Bagaimana teknologi mengubah wajah birokrasi kita dari yang berbelit-belit menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selama ini, birokrasi di Indonesia dikenal identik dengan antrian panjang, prosedur berbelit-belit, dan minimnya transparansi. Padahal, pelayanan publik yang efisien adalah hak dasar masyarakat. Digitalisasi menjadi prioritas utama reformasi birokrasi di era modern untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, yang mewajibkan instansi pemerintah mengintegrasikan pelayanan secara digital. Secara teori, konsep birokrasi ideal menurut Max Weber menekankan hierarki, aturan formal, dan impersonalitas. Birokrasi dijalankan berdasarkan aturan, bukan kedekatan personal. Di era digital, proses ini justru semakin relevan karena sistem elektronik memaksa proses menjadi terstandar dan minim intervensi manusia, sehingga potensi penyimpangan berkurang. Selain itu, konsep New Public Service dari Den Haag dan Den Haag menegaskan bahwa birokrasi harus melayani warga negara, bukan sekedar melayani atasan, dan digitalisasi adalah instrumen untuk mewujudkan orientasi pelayanan tersebut. Bentuk transformasi digital dalam layanan publik. Transformasi ini terlihat dalam berbagai bentuk. Layanan perizinan online seperti OSS atau Online Single Submission, aplikasi kependudukan digital di Dukcapil, layanan pajak melalui e-filing, hingga aplikasi pengaduan masyarakat berbasis daring seperti Lapor. Digitalisasi ini punya potensi menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses layanan publik ke masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Sebagai contoh, penerapan sistem pelayanan digital di sejumlah pemerintah daerah menunjukkan peningkatan kecepatan pelayanan. Meski hasilnya belum merata, studi di beberapa daerah menemukan bahwa implementasi e-government masih dihadapkan pada tantangan signifikan seperti aksesibilitas, literasi digital masyarakat, perubahan budaya organisasi, dukungan pejabat, hingga keterbatasan anggaran. Jika kita analisis transformasi digital birokrasi di Indonesia berjalan dua arah, di kota-kota besar dan daerah dengan infrastruktur baik. Layanan digital berjalan cukup efektif dan mempercepat proses administrasi. Namun, di banyak daerah terutama wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Disparitas akses digital antar wilayah masih menjadi isu kritis. Bukan hanya soal kota dan desa, tapi juga kesenjangan antar wilayah yang mempengaruhi kemampuan masyarakat mengakses layanan online. Artinya, keberhasilan transformasi digital birokrasi tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi, tetapi juga memerlukan kesiapan infrastruktur telekomunikasi, regulasi perlindungan data, dan peningkatan literasi digital aparatur maupun masyarakat. Sebagai kesimpulan, transformasi digital adalah instrumen strategis reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilannya membutuhkan komitmen kolaboratif dari pemerintah, aparatur, dan masyarakat. Rekomendasi saya, pertama, pemerataan infrastruktur digital hingga ke daerah 3T. Kedua, peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat. Dan ketiga, penguatan regulasi keamanan data agar kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah semakin meningkat.
Sekian pembahasan saya tentang transformasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.